بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين وإن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتابا وسنة رسول الله. Saudara-saudaraku jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah menjadi puji syukur selalu dan senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan limpahan karunia nikmat dari Allah Ta'ala pada hari ini kita masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid, dan kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Dengan rahmat Allah dan anugerah dari Allah pula, sampai hari ini kita masih tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Mudah-mudahan akan senantiasa terjaga iman dan Islam ini sampai pada akhirnya kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, berselawat kita kepada Rasulullah yang mulia dan agung. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah senantiasa berikan kekuatan kepada kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, dan di yaumil qiyamah nanti kita ditetapkan sebagai pengikut Rasulullah dan mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada hari ini saya akan menyampaikan satu tema tentang beberapa hal yang dapat mengundang dan menyebabkan timbulnya bencana di muka bumi. Atau dalam bahasa yang lebih ekstrim yang saya baca dalam sebuah artikel adalah perbuatan manusia yang mengundang azab Allah. Aku sudah mencoba untuk meringkas dari artikel itu dalam ringkasan yang singkat, dan insyaallah cukup waktu untuk disampaikan pada kajian pada subuh hari ini. Tema ini patut untuk menjadi renungan kita tentang situasi dan kondisi masyarakat kita saat ini, dan pada akhirnya kita bisa muhasabah diri, mengkorelasikan antara perilaku masyarakat kita saat ini di penghujung zaman dengan berbagai macam kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Karena itu ternyata sudah ditulis dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, yang Allah sudah lebih tahu apa yang akan terjadi pada umat Muhammad ini di akhir zaman. Dan mudah-mudahan ini menjadi introspeksi diri buat kita untuk secara bersama-sama kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik agar terhindar dari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebutkan bahwasanya yang mengundang azab dan murka Allah itu adalah karena kufur terhadap nikmat Allah.
nikmat Allah demikian besar, sehingga Al-Quran menjelaskan bahwa seandainya kamu ingin menghitung nikmat Allah itu, maka kamu tidak akan pernah dapat menghitungnya. Saking besarnya nikmat Allah, baik itu nikmat yang Allah curahkan kepada orang perorangan secara pribadi, maupun nikmat itu Allah curahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Di dalam pembukaan Undang-Undang 45, para pejuang kita, pendiri bangsa ini, mengakui dengan sangat sadar bahwasanya atas berkat rahmat Allah lah kemerdekaan itu diraih. Jadi kemerdekaan itu tidak hanya sekedar atas dasar perjuangan para pahlawan, tapi juga yang terpenting adalah karena kehendak dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya patut sekali dan sangat wajib ketika memperingati hari ulang tahun kemerdekaan itu adalah dengan memperbanyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nikmat kita bermasyarakat. Hari ini kita bisa hadir di masjid ini adalah karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan pribadi di tengah-tengah masyarakat kita sudah sering mendengar istilah tasyakuran. Kehidupan masyarakat kita ternyata sangat ingat dengan rasa syukur ini. Walimatul urus, ada pernikahan kita syukuran. Walimatul khitan, pada saat ada khitanan kita syukuran. Walimatul akikah, pada saat akikah kita syukuran. Nunggu rumah baru syukuran. Beli mobil baru syukuran. Ini baru syukuran. Anak tamat sekolah syukuran. Orang Indonesia ini paling rajin syukuran. Barangkali kita lebih rajin daripada orang Arab. Syukuran itu paling banyak ya. Cek syukuran. Tapi ada yang pantas untuk kita koreksi dan kita evaluasi. Apakah tasyakur kita itu sudah sesuai dengan tuntunan Islam atau tidak? Yang pertama, dalam surah Al-Kautsar itu disebutkan inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sa'ataka huwal abtar. Sesungguhnya nikmat dari Allah itu besar. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbik, maka salatlah kamu untuk Tuhan. Yang pertama sekali diminta oleh Allah ketika dapat nikmat adalah salat. Baru wanhar, baru berkorban. Jadi rasa tasyakur itu yang pertama diminta oleh Allah, fasholli li rabbik, maka salat untuk Tuhan. Makanya dalam Islam diajarkan dalam syariat, Rasulullah mengingatkan kalau dapat nikmat sujud syukur. Nah, yang terjadi di kita, mudah-mudahan di sini ada lagi. Tasyakuran seringkali melewati waktu sholat. Judulnya tasyakuran, undangannya pada maghrib. Habis maghrib kita kumpul di rumah tetangga. Azan Nisa, bagi kawan dulu deh azan. Tapi tidak semayang. Cuma stop baik. JMC-nya azan dulu gitu. Habis azan lanjutkan acara. Padahal rasa bersyukur yang pertama itu adalah fasholli li rabbik, maka sholat untuk Tuhan. Yang lebih parah lagi tuan rumah malah ada semayang. Itu yang pertama. Itu terjadi dengan masyarakat kita. Hendaklah jangan lagi tasyakur itu memotong waktu sholat. Azan sholat. Karena yang gitu aja tidak sholat di masjid itu sekampung. Yang akhirnya di masjid cuma ngumpul lagi. Ngapa sepi di masjid? Aduh hajatan di tempat siang.
Hajatan apa judulnya? Syukuran. Itu yang pertama, menjadi koreksi kita. Yang kedua, seringkali judulnya tasyakuran, mensyukuri nikmat Allah, tapi di dalamnya banyak maksiat. Rasa syukur kepada Allah dibayar dengan maksiat. Entah itu perjudian, entah itu minuman alkohol yang terjadi di tengah-tengah tasyakuran, entah itu adalah memamerkan aurat, para penyanyi joget memamerkan aurat depan ustadz lagi. Ustadz diundang ceramah, syukuran, datanglah ustadz, karena dihormati penghargaan orang kepada ustadz disuruh duduk depan, duduk di depan lapakam dia. JMC-nya sebelum acara inti kita hiburan dulu Pak Ustadz, ya monggo silakan. Naik panggung joget, pakaian manarok singkat, baju koyak bola, tidak dijingok, salah, dijingok salah. Terus habis itu ceramah, sudah ceramah doa. Kadang-kadang ada rasa malu dengan Tuhan. Ini sering kali terjadi. Beberapa waktu yang lalu ada acara di tempat yang masih ada hubungan keluarga. Malam-malamnya nungguin barang, kita main gar. Bukan khataman Quran, bukan. Puji kawan ladalu tua mendak de kati taruhannya semangat ini. Sekecilan baik kan, bukannya judi, cuma semangat baik, itu cuma bahasa yang dihalus-haluskan baik. Bukan menjudi, cuma untuk nambah semangat main baik. Jadi seribuan. Judulnya tasyakuran. Ini tasyakur yang di dalam Islam, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh nikmat Allah itu besar, fasholli li rabbik, maka salat untuk Tuhanmu. Semakin banyak nikmat, semakin rajin salatnya. Semakin banyak nikmat yang dia dapat, semakin rajin ke masjidnya. Semakin banyak nikmatnya, semakin banyak salat sunnahnya. Semakin khusyuk salatnya. Ini salah satu tanda orang itu mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, baru wanhar, berkorban. Dia korbankan sebagian nikmat itu di jalan Allah. Kalau dia dapat nikmat dari nikmat harta, sebagian daripada harta itu dia korbankan di jalan Allah. Sumbangkan di masjid, sumbangkan di panti asuhan, sumbangkan di pondok pesantren, sebagian daripada rezekinya, karena dia mensyukuri nikmat Allah. Kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah berupa kedudukan, pangkat kedudukan, jabatan, maka digunakan pangkat kedudukan jabatan itu untuk membantu agama Allah sebagai tanda rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan membayarnya nikmat itu dengan maksiat. Oleh sebab itulah di dalam kehidupan sehari-hari kita, ibadah kita itu adalah merupakan tanda tasyakur kepada Allah. Yang pertama ibadah kita, sholat kita. Yang kedua tanda tasyakur itu adalah berkorban. Baik itu berkorban pada saat Idul Adha maupun berkorban dalam bentuk infak dan sedekah keseharian kita. Kalau bukan itu yang dilakukan, sesungguhnya nikmat itu bukanlah nikmat yang disyukuri. Saya baca dalam satu kitab, dalam Syarah Imam An-Nawawi, dalam hadis Arba'in Syarah Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya ada beberapa ciri orang-orang yang kufur terhadap nikmat. Yang pertama, kufur nikmat itu boleh jadi nikmat itu dibayar dengan sebuah kesombongan. Nikmat digunakan untuk memupuk kesombongan dalam dirinya, padahal kesombongan itu adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah. Rasul pernah menyampaikan dalam sebuah sabdanya, barang siapa yang di dalam dirinya ada kesombongan sebesar zarah saja, maka diharamkan baginya untuk mencium bau surga. Mencium surga lah tidak boleh. Ada kesombongan sebesar zarah di dalam dirinya, kata Rasul, maka diharamkan baginya untuk mencium bau surga. Apalagi nak masuk, nyium lagi tidak boleh.
Pas tercium bau surga langsung ditutup hidung. Kau tidak boleh nyium bau surga, kau disombong. Nah, seringkali nikmat itu dijadikan alat kesombongan dalam hidup kita. Dapat nikmat harta jadi kita jadi sombong. Dapat nikmat pangkat, kedudukan, jabatan, itu membuat kita jadi sombong, merasa lebih daripada yang lain. Dapat ilmu, banyak ilmu, merasa kita ini lebih dari yang lain. Kesombongan yang hanya diri kita dan Allah yang tahu. Orang lain boleh jadi tidak tahu tentang kesombongan kita, tapi yang tahu adalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita tanamkan rasa takut dalam diri kita ini, takut dengan murkanya Allah. Kita sombong itu bukan takut dikatai wong, kita sombong itu bukan takut dijauhi wong, tapi yang pertama kalau ada rasa sombong itu yang kita takutkan adalah Allah murka dengan kita. Jangan sampai kaki itu diharamkan oleh Allah cium bau surga. Oleh sebab itulah kita berusaha hilangkan sekecil apapun, jangan sampai ada kesombongan dalam diri ini. Kalaupun itu terbersih rasa sombong, maka kita cepat mengucapkan astagfirullahaladzim. Yang kita takutkan adalah jangan sampai Allah mengharamkan kita untuk masuk surga gara-gara kesombongan kita. Yang kedua, kata Imam Nawawi, bahwasanya kekufuran nikmat itu nampak ketika nikmat itu tidak digunakan untuk ibadah, tapi justru digunakan untuk maksiat. Kalau kita dapat nikmat digunakan untuk maksiat, maka itu adalah indikator kufur terhadap nikmat. Indikasi pertama, nikmat menjadikan kita sombong. Kufur nikmat yang kedua, nikmat digunakan untuk maksiat. Nikmat apa saja? Kita punya nikmat ilmu, gunakan ilmu itu untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk maksiat. Kita punya harta, gunakan harta itu untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk maksiat. Kita mendapatkan amanah kedudukan jabatan, gunakan kedudukan dan jabatan itu untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ciri yang ketiga kata Imam Nawawi, orang yang kufur terhadap nikmat Allah itu semakin banyak nikmat maka semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya orang yang dapat nikmat itu semakin dekat dengan Allah, semakin tawadhu, semakin takut kepada Allah, karena dia sudah diberi nikmat yang besar. Begitu besar nikmat yang ada dalam dirinya, dia sadari, maka dia semakin dekat dengan Allah. Dia menyadari begitu banyak nikmat yang ada dalam dirinya, maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri-cirinya. Oleh sebab itu, ini penyebab pertama kalau kufur dengan nikmat Allah ancam. Dalam surah Ibrahim ayat 7 yang sering kita dengar dan sudah populer, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang pandai bersyukur Allah tambah nikmatnya, barang siapa yang kufur terhadap nikmat, tunggu azabku yang paling pedih. Allah mengancam dengan azab yang paling pedih. Kemudian dalam surah An-Nahl 112 Allah berfirman lagi, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah fa adzaqaha Allah libasal ju' wal khawf bima kanu yasna'un. An-Nahl 112. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman dan tentram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka buat. Fakafarat bi'an'amillah, maka ketika mereka kufur dengan nikmat Allah, maka mereka azab dengan kelaparan. Dua ayat sudah menjelaskan bagaimana azabnya kufur nikmat. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya orang yang kufur nikmat itu maka Allah tarik berkahnya. Walau anal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman bertakwa kepada Allah, berkahlah turunkan dari langit, berkahlah turunkan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi ketika mereka mengingkari nikmat Allah, kufur terhadap nikmat Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah tarik semua berkah itu dari langit dan dari bumi diganti dengan azab. Ancaman Allah itu banyak sekali. Oleh sebab itulah yang pertama, ternyata yang mendatangkan bencana itu karena sudah banyak
umat ini, manusia di muka bumi di ujung zaman yang kufur dengan nikmat. Bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun karena kufur dengan nikmat Allah. Sombong. Bagaimana Allah menenggelamkan Qarun karena kufur terhadap nikmat Allah. Bagaimana Allah menenggelamkan, menghancurkan kerajaan besar Raja Namrud karena juga kufur terhadap nikmat Allah. Mereka yang dulu sudah diberi oleh Allah nikmat yang besar, kedudukan jabatan sebagai raja, harta yang berlimpah, tapi mereka kufur terhadap Allah, maka Allah tenggelamkan mereka dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau tadi yang pertama yang menjadi membuka azab Allah itu karena kufur terhadap nikmat, yang kedua karena mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak galak menurut ayat Allah. Apa yang diajarkan Al-Quran lain yang dilakukan, bahkan menselisihi Al-Quran. Padahal Rasul sudah mengingatkan dalam hadisnya, taraktu fikum amrayni wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata Rasulullah. Kata Rasul, aku tinggalkan dua pusaka kepada kalian. Apabila kalian berpegang teguh kepada dua pusaka ini, lan tadillu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua pusaka itu adalah kitab Allah wa sunnah Rasulullah, Al-Quran dan sunnah Rasul. Rasul sudah sampaikan ini ketika mendekati hari terakhirnya Rasulullah, mendekati hari wafatnya Rasulullah. Saat itu disampaikan di depan para sahabat selesai haji wada, dan itu haji terakhirnya Rasulullah menunaikan ibadah haji. Selesai haji wada, haji terakhir Rasulullah itu, maka dia berbicara di depan sahabat, taraktu fikum amrayni wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnah Rasulullah. Kutinggalkan dua pusaka ini, kata Rasulullah, kepada kalian umatku. Apabila kalian berpegang teguh dengan dua hal ini, maka tidak akan tersesat selama-lamanya, Al-Quran dan sunnah Rasul. Ketika dengan sengaja umat Rasulullah menyelisih perbuatan yang menyelisih Al-Quran, menyelisih sunnah Rasul, maka sesungguhnya dia sudah menjadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, kadang-kadang Al-Quran ini mengkira-kira melemak itu kita turun nih, mengkira-kira tak cocok dibuang. Hadisnya itulah pula mengkira-kira lemak ke dipakai, mengkira-kira tak lemak ke tak dipakai. Al-Quran dan sunnah Rasul itu adalah untuk kita dalam keadaan apapun. Al-Quran hujjatul laka alaika. Al-Quran itu adalah hujjahmu di dalam keadaan susahmu dan dalam keadaan lapang. Al-Quran itu adalah pedomanmu, baik itu yang kau sukai maupun yang tidak kau sukai. Al-Quran hujjatul laka alaika. Itu yang kedua penyebabnya. Sudah sering mendustaan ayat-ayat Allah. Apalagi kalau Al-Quran itu sudah dilecehkan, hadis sudah dilecehkan, maka itu salah satu pembukanya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karena berpaling dari peringatan Allah. Peringatan Allah ini ada peringatan yang melarang kepada kemaksiatan, ada peringatan Allah mengajak kepada kebaikan. Di antara peringatan Allah yang senantiasa setiap saat kita dengar adalah azan. Azan itu peringatan Allah tentang waktu sholat, panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari mengerjakan sholat, mari menuju kemenangan. Ada yang ketika dengar panggilan sholat, saya tidak dengar, benar-benar saya tidak tahu berpaling dari peringatan Allah. Ada yang ngadu untuk di teras masjid, begitu azan balik. Kemauan bapak ini, azan balik. Yang lagi berjualan, saya tidak tahu Padahal di Pasar Baru itu dekat Masjid Muhammadiyah, dekat situ Pak.
beberapa masjid di sini termasuk baru itu banyak sekali. Tapi begitu azan zuhur masih ramai, jago dikitnya Islam masalah. Di Aceh, kalau di Aceh beda Pak. Begitu dengar azan tutup kalau jual, tutup pakai terpal. Nah katanya muncikan malam, tutup pakai terpal. Mau dibantu rajo habis ya. Dan orang menyaksikan saya ketika di Aceh. Begitu azan ditutup, semua jualan pakai terpal, ditindih pakai batu bata, paling supaya tidak melayang dari angin. Mereka semuanya ke masjid. Jangan cuba-cuba nak belanja pada saat azan sholat, dekati toko yang buka. Mereka galau-galau ke masjid. Sholat. Lagi ada kegiatan kantor pada saat sedang ujian, pada saat itu aku sedang diuji TOT media suaraan, waktu TOT film di Aceh. Lagi diuji, begitu azan berkumandang, penguji itu langsung stop. Ujian sebab kita sholat, langsung stop. Diletak di tengah, dia kata basa-basi lagi, stop sholat. Habis sholat lanjutkan. Mau tempat kita setengah jam lagi lah azan, baru mulai rapat. Apa digantung? Setengah jam lagi lah azan rapat. Azan. Kita ingatkan, Pak azan Pak, azan zuhur. Masih lama zuhur nih, jam 2 enggak? Masih baca zuhur. Begitu azan zuhur diingatkan, maka disebutkan bahwa zuhur ini masih panjang. Sebelum jam 3 kan masih baca zuhur. Kita tidak pernah tahu kalau jam 3 kaki kita ini masih hidup. Masuk azan zuhur kita tidak tahu kalau jam 1 kaki kita masih hidup. Ada yang main belum sempat zuhur, jam 1 dia meninggal masuk angin. Artinya zuhur itu tidak panjang. Begitu azan itu panggilan Allah. Etika paling tidak kita panggilan Allah. Termasuk itu tasyakuran tadi. Ini peringatan Allah yang pertama, yang paling sering itu berpaling dari peringatan Allah. Dalam surat Toha ayat 124 Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, hukuman Allah akan disempitkan kehidupannya di muka bumi ini dan akan dibangkitkan dari kiamat dalam keadaan buta. Ada yang curhat dengan aku, datang ke rumah, segala kali salah ngalu, sempit yang nyari otak, susah nih nyari rezeki. Dari pagi, kau jam berapa lah nyari rezeki? Aku jam 3, kau usah pergi kalangan. Balik jam berapa? Kadang jam 3 baru sampai rumah. Kau sholat dah subuh? Tidak, karena kau nak ngejar kalangan. Zuhur kau sholat dah? Tidak juga, karena masih lagi di kalangan. Itulah penyebab rezeki kau tu sempit. Bekerjalah kau pagi, petang, malam, tak semayang-semayang, kau sempit itulah rezeki. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah akan sempitkan kehidupannya di muka bumi ini dan akan dibangkitkan dari kiamat dalam keadaan buta. Kalau kau tidak percaya, teruslah kau begawi terus. Dalam keadaan kau begawi terus, kau meninggalkan, insya Allah akan disempitkan Allah. Allah Rasulullah firman dalam Al-Quran. Sempit itu belum tentu buntu. Banyak buku kayu sempit terus hidup. Pintar mau sedekah, oh ya aku ni lagi beratnya, lagi banyak kurang duit sekarang. Kita baca sedekah, duitnya banyak. Sepanjang hidup langsung buntu terus. Apalagi kalau nak minta sedekah, langsung buntu lah itu dirujut. Langsung ngejut buntu lah itu. Hidupnya sempit, aduh belum waktu tidak kayu. Tiap aduh minta, aduh rujut. Ini bangsa itu. Belum minta anjung. Datang ke masjid minta nyumbang. Bapak ini tidak perlu berduit, tapi kalau minta sumbangan tidak pernah zon, tidak pernah nol, pasti ada orang sedikit. Ada lagi bapak itu kaya, di kawan pasti bisa ini, calon dari bapak ini pasti bisa ini. Rupanya tidak. Belum tentu yang kaya itu sedekahnya besar, belum tentu juga yang miskin itu sedekahnya kecil. Ada orang yang hidupnya sederhana, sedekahnya besar kaki 200.000 banyak itu. Awal pensiun, gaji kecil,
200.000 aja. Aduh bapak itu berduitnya nengok aja. Anjo selama ini kuno. Ini bukan persoalan banyaknya harta, tapi persoalan hati yang disempitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang cerita sama kawan jadi tukang buntu juga. Karena hati yang disempitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau yang disempitkan hatinya, atau yang disempitkan hartanya, atau yang disempitkan pemikirannya, atau yang disempitkan oleh galau-galau. Sakinglah sempit galau-galau yang dulu. Ini hati-hati barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, sempitkan kehidupannya dan buka bumi. Kalau sudah berjamaah, kalau sudah bangsa ini berpaling dari peringatan Allah, maka bangsa ini disempitkan oleh Allah. Buntu sepanjang. Karena apa? Kalau bangsa sudah berpaling dari peringatan Allah, termolah dengan ayat surat Toha ayat 124 ini, akan sempitkan kehidupannya. Jadi hati-hati berpaling dari peringatan Allah. Oleh sebab itu jangan gitulah berpalinglah. Kalau lalu azan itu cepatlah sembahyang. Kalau memang ada pacak ke masjid, sembahyang di rumah. Yang pacak nak ke masjid di mana, sembahyang di kantor. Kalau para masjid, ke masjid yang belum di kantor, lama di masjid daripada di kantor. Kantor itu tempat yang terjamin bersihnya, amalnya berarti di masjid amalnya tebal, bersih pula. Yang keempat, penyebab bencana itu adalah karena memusuhi waliullah. Waliullah itu bukan cuma sekedar wali songo. Yang kita tahu ini waliullah itu wali songo itu. Di dalam hadis Arba'in nomor 38 dijelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qala man 'adali waliyan faqad adantuhu bil khardin. Ini hadis qudsi. Barang siapa yang memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kata Allah, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku akan mengumumkan perang kepadanya. Kalau bangsa ini memusuhi wali Allah, maka Allah akan mengumumkan perang dengan bangsa ini. Dan siapa saja yang memusuhi wali Allah. Dalam syarah Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Hadis Arba'in disebutkan bahwasanya disebut dengan wali Allah itu bukan cuma sebatas wali songo, tapi wali-wali Allah itu adalah para ulama yang istiqomah di jalan Allah. Para ulama yang istiqomah di jalan Allah. Ulama benar, bukan ulama-ulamaan. Yang ulama memang yang istiqomah di jalan Allah, ulama yang takut kepada Allah, maka mereka itu yang disebut wali-wali Allah. Wali Allah yang terbaik itu adalah para nabi dan rasul. Wali Allah yang terbaik itu adalah para nabi dan rasul. Wali Allah yang selanjutnya adalah para sahabat-sahabat Rasulullah. Wali Allah yang selanjutnya adalah para tabi dan tabi'in. Wali Allah di penghujung zaman itu adalah para ulama-ulama yang masih berpegang teguh dengan hadis dan rasul, dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Para wali-wali Allah yang masih istiqomah di jalan Allah. Sebab itulah kalau para ulama yang istiqomah di jalan Allah ini sudah dimusuhi, maka Allah yang mengumumkan perang. Ada dua yang Allah umumkan perang ini. Yang kedua, apabila umat ini tidak pernah mau menghentikan riba atau umat ini masih senantiasa berada dalam riba, Allah juga mengumumkan perang. Itu lihat Al-Baqarah 275 sampai 279. Di hadis ini Allah umumkan perang ketika memusuhi wali-wali itu. Itu yang terjadi ketika umat Nabi Musa memusuhi Fir'aun, memusuhi umat Nabi Musa. Kalau mengumumkan perang, kalau sudah perang, ternyata kekuatan Fir'aun yang bala tentaranya ribuan itu tidak akan pernah mampu menghadapi perangnya melawan Allah. Digiring ke lautan, tenggelamkan di lautan. Satu pasukan besar.
Begitu juga para umat Nabi terdahulu yang menyatakan memerangi para Nabi dan Rasul adalah waliullah yang terbaik. Itu pula di penghujung zaman, ketika sudah memusuhi wali Allah, maka Allah mengumumkan perang kepadanya. Memang azab Allah itu tidak langsung. Kalau azab Allah itu langsung, takut galau. Azab Allah itu ditunda-tundanya dulu kalau mereka mau bertobat. Tidak bertobat, pada saat penundaan tidak bertobat, pada saat itu Allah akan mengumumkan perang. Sebab itu mudah-mudahan para ulama yang memang lurus di jalan Allah tidak lagi dimusuhi. Kalau itu dimusuhi, maka dalam hadis qudsi ini Allah menyatakan akan mengumumkan perang. Yang kelima, penyebab musibah, penyebab dari segala azab turunnya ke muka bumi ini, yang kelima adalah karena membiarkan kemaksiatan. Hadis Rasulullah menyebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bil lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Apabila kalian melihat kemungkaran, kemaksiatan, kata Nabi, cegahlah dengan kekuasaan, cegahlah dengan tangan. Kalau yang kebetulan punya kekuasaan, gunakan kekuasaannya untuk mencegah kemungkaran. Fa'ilam yastati bil lisani, kalau kau tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan, maka cegahlah dengan lisanmu. Dakwahkan, suruhlah berhenti dengan lisanmu. Kalau kau tidak mampu menyuruhnya dengan lisan, maka doakan dengan hatimu. Wabi qalbihi. Dan kata Nabi, yang cuma sekedar baca merutu di hati baik, yang baca berdoa di hati baik, maka di keadaan iman, itulah ciri-ciri selemah-lemahnya iman. Ada hadis yang menjelaskan. Dalam hadis riwayat Ahmad, dalam kitab jilid 3 nomor 29, ma min qaumin yu'man fihim bil ma'asi yaqdiruna ala an yughayyiru thumma la yughayyiru illa yusiku ayya ummahumullahu minhu bi'iqabin. Tidaklah suatu kaum di mana kemaksiatan dikerjakan di tengah-tengah mereka, padahal mereka mampu mengubahnya, menghentikannya, namun tidak mereka lakukan, melainkan Allah akan menurunkan hukuman kepada mereka. Allah akan menghukum mereka karena membiarkan maksiat di tengah-tengah mereka. Kita ini banyak cara nyari nyelamat DPP gitu. Ada maksiat yang berai jalawi, tidak nganggu gitu sudah. Di situ ada gelanggang judi, di situ ada lokalisasi, di situ ada tempat-tempat transaksi narkoba, di situ tempat minum-minuman keras, di situ ada gelanggang sabung ayam. Kita diam baik. Begitu asal nganggu itu dakwah, banyak urusan. Solat lah baik. Ternyata ini menjadi dosa kita semua. Yang paling berdosa adalah pemimpin yang diberi amanah kalau membiarkan maksiat itu terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh sebab itu, kewajiban kita semua ketika ada maksiat untuk menghentikan maksiat. Salah satu yang menutup pintu berkah Allah di tempat itu adalah kemaksiatan. Allah tidak jadi turunkan berkahnya itu dari langit karena maksiat yang banyak di tempat itu. Itu disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Araf ayat 96. Walau anna qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tidak jadi menurunkan berkah dari langit karena maksiat di tempat itu. Tapi justru Allah akan menurunkan azab di tempat itu karena banyaknya maksiat. Oleh sebab itu yang pertama kita jangan sampai kemaksiatan kemungkaran itu terjadi dalam keluarga kita. Karena kalau itu terjadi di keluarga kita, berkah Allah dalam keluarga kita itu tidak turun. Jadi kalau anak tidak sholat, istri tidak sholat, jangan dibiarkan baik. Itu sibuk ke masjid, sibuk kemana-mana ibadah, tapi istri sama anak kita tidak sholat,
maka itu akan menuntut berkah di dalam umat. 5 hal inilah yang saya ringkas, beberapa hal dari yang sekian banyak hal. 5 hal ini yang paling utama yang akan melahirkan, menimbulkan turunnya azab Allah di muka bumi ini dari dahulu sampai akhir zaman. Kelima inilah yang akan menyebabkannya. Yang pertama, karena kekufuran terhadap nikmat Allah. Kalau semakin tinggi tingkat kekufuran, maka semakin besar kemungkinan azab akan turun. Yang kedua, karena mendustakan ayat-ayat Allah. Yang ketiga, karena berpaling dari peringatan Allah. Yang keempat, karena memusuhi ulama, memusuhi wali Allah. Yang kelima, karena membiarkan maksiat merajalela di muka bumi. Ini saja barangkali mengantar kita kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bersama-sama untuk koreksi diri, muhasabah diri, memperbaiki diri menjadi lebih baik dalam rangka menyongsong berkah Allah di tempat kita di masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.